Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Amazon Event Bridge ya. Kalau pada video sebelumnya kita udah membahas mengenai schedule ya, di mana kita bisa melakukan scheduling ya untuk menghidupkan sama mematikan instant kita. Di mana kalau kita pilih schedule ini, event busnya cuma bisa pilih AWS default event bus ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba event pattern ya di sini ya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke event bridge. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada yang namanya event bus. Jadi udah ada yang namanya default ya. Nah, kemudian kita bisa create event bus. Jadi misalkan event bus saya kasih nama Oldest ya. Jadi ini mirip seperti anggap aja seperti toko atau restoran ya. Oldest ya. Jadi kita bisa create custom event bus. Nah, kalau udah di kita create event bus ini, kita bisa create yang namanya rule ya. Nah, kita bisa pilih event busnya mau di default atau di orders. Kita create rule. Nah, rule pertama kita akan eh, coba aja kalau ada yang publish ke event bus ini, dia akan kirim ke CloudWatch log aja, biar kita nampak eventnya, ya. Jadi misalkan di sini adalah kita namakan rule-nya log to CloudWatch ya, Eh, log to CW logs ya. Oke, misalkan ini, description-nya juga ini, ya. Kemudian kita pilih di sini adalah event pattern, ya di sini. Karena schedule ini nggak bisa, ya karena schedule ini cuma bisa di AWS default event bus. Jadi kita pilih event pattern. Nah, di sini kita bisa lihat di sini, ya event matching pattern. Jadi kita bisa buat custom pattern, bisa juga predefine pattern by service. Jadi kalau kita pilih, bisa kita pilih semua event, ya. Jadi kalau semua event, filternya adalah seperti ini. Maka account-nya adalah seperti ini, ya. Account, ini account number saya, ya. Ini. Jadi semua event yang dipublish oleh ini, account number ini, ya. Kemudian bisa juga kita pilih dari AWS. Misalkan kita pilih service misalkan EC2, misalkan ya di situ. Nah, event tab-nya apa? Nah, event tab yang di-support adalah seperti ini. Misalkan state change notification. Jadi kalau dia berubah ke stop ya, instantnya tertentu berubah ke stop ya. Nah, kurang lebih sampel eventnya adalah seperti ini. Yang akan dikirim ke event bus kita. Ya, dalam hal ini uh, adalah ini ya. Adalah older ya. Tadi kita udah pilih ya. Oke. Nah, jadi kita udah pilih custom or partner event bus. Kemudian kita bisa juga pilih di sini yang service partner, di mana event bridge ini udah support cukup banyak party ya. Misalkan yang cukup terkenal, misalkan Symantec ya, Zendesk, sampai ke Datadog ya, sampai ke OutZero dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk pertama kali kita akan pilih predefined pattern by service, kita pilih all event aja. Oke. Kemudian kita pilih select target. Jadi targetnya ini bisa banyak ya di sini ya. Oke. Ya, jadi limit of 5 target per role. Jadi bisa 5 dan diproses secara paralel ya di sini ya. Jadi kita bisa pilih misalkan ke eh, lambda function juga boleh, tapi lambda functionnya belum ada, nggak apa. Kita pilih dulu CloudWatch log ya, terutama CloudWatch log group ya. Kita namakan all orders ya, seperti ini. Semua ya, semua yang masuk ya. Jadi log groupnya adalah ini, targetnya adalah lambda function. Karena belum punya lambda function, kita buat dulu lambda function ya. Oke, kita create function di sini. Function name-nya juga sama aja, or orders ya. Kita pilih Python aja. Kemudian default execution role-nya kita create new role aja ya, sehingga punya hak akses untuk menulis ke CloudWatch log ya. Kita create function. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, function udah jadi. Kalau kita lihat di sini belum muncul ya. Coba kita pilih dulu lambda function. Oke, ini kita buat dulu. Returnnya ini kita buang aja di sini. Kita print aja eventnya. Ya, kita print aja eventnya. Oke, kita deploy. Oke, kalau di event bridge kita coba refresh saja. Biar lambda-nya muncul. Tadi kita buat namanya adalah or orders. Ya, semua order di sini. Kemudian di sini kita buat tadi adalah predefine, kemudian all event, order udah benar, targetnya ke lambda function. Nah, ini udah muncul. Kita tambahkan lagi satu target adalah di CloudWatch ya tadi ya. CloudWatch. Oke, log group kita namakan juga sama aja or orders. Oke. Kemudian kita create. Oke, jadi udah ada rule-nya di sini ya. Oke, jadi satu ke CloudWatch, satu ke trigger lambda. Lambdanya juga tulis ke CloudWatch saja, biar lebih gampang. Nah, jadi kita lihat di sini event busnya udah ada, namanya adalah order. Nah, di sini saya sudah siapkan programnya ya. Saya pakai Boto Tree ya. Regionnya adalah saya pakai Tokyo. Event bus name-nya adalah orders. Source-nya ini adalah com AWS orders. Ini bisa kita custom. Detail tab-nya adalah ini adalah order notification. Detailnya adalah kategori ini adalah food atau makanan. Value-nya 10. Ini contoh aja, data dummy. Location-nya adalah table 1. Kemudian kita buat client, Boto3 client, event bridge, regionnya adalah Tokyo. Kemudian kita put event, ya. Jadi source-nya adalah dari sini, source, detail tab-nya, datanya ini sebenarnya adalah di sini, ya. Di detail ini, ya. Oke, kemudian kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini udah, kita ubah lagi, misalkan kita ubah ke drinks. Ya, value-nya misalkan 5, location-nya misalkan table 2 ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, nah udah 2 ya. Nah, sekarang kita coba lihat di CloudWatch log ya. CloudWatch, kita lihat di log ya. Jadi harusnya udah masuk ya. Jadi targetnya tadi ada 2 ya. Satu adalah ke Lambda, Lambda tulis ke CloudWatch log, kemudian satu adalah langsung ke CloudWatch log. Ya, kita lihat log group. Nah, udah ada 2 ya. Satu yang dari Lambda, ya ini. Oke, kita lihat di sini. Satu dari Lambda di sini. Nah, udah ada. Kita lihat isinya. Ya, oke, formatnya adalah seperti ini ya. Oke, version, ada detail type, ada source-nya, ada time-nya, region-nya, resource, nama detail. Ini dia. Ya, yang food. Satu lagi yang adalah drink di sini. Ya, kategori ini yang drink kalau kita lihat di sini. Oke. Kemudian kita lihat yang dari ini, all orders, yang dari event, langsung tulis. Kita lihat di sini, log stream-nya juga ada 2. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ini adalah formatnya adalah seperti ini. Ya, formatnya adalah seperti ini. Yang ini adalah yang food ya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah yang drink ya di sini. Oke, adalah yang drink. Jadi formatnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat role lagi ya. Jadi kita mau filter. Jadi misalkan food itu diproses oleh satu service ya, kita pakai aja Lambda. Ya, kemudian drink juga diproses oleh satu service yang berbeda. Jadi kita akan create 2 fungsi Lambda lagi ya. Jadi kita create lagi 2 fungsi Lambda ya. Oke, function kita buat lagi create function. Kita buat nama food order. Oke, kita pakai Python default execution rule.
Oke, create function sama aja. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi kita food ya, satu lagi adalah drink ya. Jadi kita create dua ya. Oke, ini sama aja. Ini kita buang. Kita print event aja langsung ya. Import JSON. Kita coba bisa lebih rapi ya. JSON dumps. Oke. Event. Oke, kita print dulu sebelumnya. Print lagi. Ini tadi yang adalah food ya. Jadi kita food. Oke, kita deploy. Kita copy aja. Nanti yang drink juga sama. Ya. Oke, kita create lagi. Satu lagi adalah drink ya. Drink. Orders. Oke. Ini kita pakai Python saja. Kemudian ini kita default saja semua. Jadi sama aja fungsinya. Kita print aja. Kita mau coba event pattern ya tadi ya. Oke, nanti kita create role baru lagi di sini. Oke, di order baru ada satu. Oke, ini juga sama. Paste saja. Ini adalah drink. Oke, nah sekarang kita coba buat rule-nya. Kita buat dulu yang food ya. Kita buat dulu food orders. Ya, jadi ini yang makanan aja. Sama, define pattern kita bisa pakai custom pattern. Nah, ketika custom pattern, nah kita bisa lihat dulu patternnya di sini. Kita copy dulu, kita coba ya, moga-moga bisa. Nah, kita maunya yang kategorinya itu tadi adalah food ya. Yang pertama tadi adalah food ya. Kita coba lihat dulu yang food dulu. Oke, ini kita pakai yang food aja. Di sini tadi, oke. Jadi kita bisa filter di sini. Jadi misalkan kita maunya adalah, oke, detailnya itu adalah detail tab-nya adalah kita filter. Detail tab-nya adalah order notification. Ya, seperti ini. Kita perlu tambahkan seperti ini. Source-nya adalah dari order. Ini kita filter aja semua. Ya, ini nggak usah, kita buang aja. Detail tab-nya harus order notification. Dan detail kategorinya harus adalah food di sini. Ya, oke, kita coba dulu. Kita buang aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Save. Oke. Nah, sekarang kita bisa test event pattern. Oke, custom event. Nah, kita coba. Kalau yang food, cocok gak ya dia ya? Kita coba paste ke sini. Kita coba test event pattern. Ya, sample event match the event pattern. Jadi kalau kita ganti ke sini, foods ya. Nah, ini udah gak cocok ya. Jadi tadi kan kita food sama drink ya. Kita buat aja foods ya di sini ya. Tambah S aja. Edit foods. Oke, save ya. Jadi kalau kategorinya foods ini cocok. Tapi kalau kita ganti ke drink, ini nggak akan cocok. Ya, nggak akan cocok. Ya, jadi ini kita bisa copy juga ya. Nah, tapi di sini kita pilih orders, targetnya lambda. Di sini kita adalah food order ya. Kita create. Oke, kemudian kita create lagi satu. Ini adalah yang drink. Order. Oke, ini juga sama. Description-nya nggak usah. Kita predefine custom pattern sama, cuma kita ganti di sini menjadi drinks. Ya, oke. Bisa makan aja. Di sini drink, targetnya adalah ke drink orders. Ya, kita lihat lagi yang kurang di mana kita save.
Oke, kita save, kita create. Nah, jadi kita udah punya 3 rule ya. Yang pertama adalah all orders, yang kedua adalah cuma untuk food, yang ketiga adalah drink. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita ganti dulu yang drink ya, kita lihat. Drinknya yang value-nya kita satu aja. Kita coba jalankan aja di sini. Ya, oke. Yang drink udah. Kita coba lagi drinknya value-nya 2. Oke, kita coba lagi, jalankan lagi. Kemudian kita yang food. Oke, kalau yang food kita cukup 3 kali lah kita coba ya. Foodnya 2, kemudian ini 3. Kita coba 3 kali. Jadi ada 5 event ya. 2 yang drink, 3 yang food ya. Jadi misalkan kita ganti seperti ini. Oke, jadi total ada 5 event ya di sini ya. Nah, kita kembali ke CloudWatch log nih ya. Log group. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita lihat dulu yang all orders. Nah, di sini ada sorry, bertambah 5 ya di sini kalau kita lihat ya di sini ya. 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11. Kalau kita lihat ya di sini ini adalah yang drink ya. Ada yang drink. Kemudian kalau kita lihat di sini eh, kalau kita lihat di sini lagi ini juga sama ya, seperti ini ya. Oke. Kita lihat juga sama juga ini drink ya. Yang lainnya juga itu 3 itu pasti adalah food ya. Ini adalah food. Oke, ini adalah food ya. Oke. Kemudian di sini juga adalah food. Oke, ini juga adalah food. Oke, ini juga adalah food ya. Foodnya 3, drinknya itu adalah 2. Nah, ini agak susah ya kalau kita lihatnya klik satu persatu ya. Jadi biasanya lebih enak sih pakai ini sih. Ya, pakai CLI aja. Oke. Oke. Jadi kita bisa AWS logs tail ya, log grupnya. Oke. Oke, sebentar. Lah ini follow ya. Dan region ya. Karena region default saya adalah Singapura. Jadi kita pilih AP Northeast 1 ya. Oke, jadi kalau nih ya bisa nampak di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini drinknya ada 2 ya, drinknya ada 2, foodnya ada 3. Sekarang kita coba food lagi, kita ganti value-nya 5 misalkan. Kita coba lagi. Oke, udah dikirim. Nah, kalau kita lihat di sini, nah food-nya sebentar lagi muncul di sini. Ya. Nah, ini food-nya muncul ya di sini ya. Oke. Nah, itu yang all orders ya di sini. Nah, kemudian yang lambda all orders ini juga sama ya. Kalau kita lihat di sini, lambda all orders. Kita coba lihat di sini, harusnya juga sama. Jadi kalau kita pilih di sini yang lambda, lambda yang pertama dia kan terima 6 harusnya. Nah, di sini ya. Yang tadi. Ini detailnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di sini. Ya. Didapat seperti ini. Ini yang awal sih harusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat jamnya dekat tadi ini, nah dapat seperti ini ya. Jadi lambdanya dapat semua juga. Ini yang all orders. Nah, sekarang kita lihat yang food order sama drink order. Harusnya food itu cuma dapat 2, drink cuma dapat 4 ya. Kita lihat dulu yang drink ya. Kita lihat dulu yang drink. Ini Ctrl C aja. Create dulu. Oke. Kemudian kita ubah di sini. Oke. Yang drink. Nah, yang drink ini ada ini ya.
berapa? Satu di sini, ya. Di sini ada dua ya, di sini ya. Dua di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Kategori drink value 1 sama kategori drink value 2. Jadi ada dua aja di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, food-nya ini, kalau food harusnya ada 4 di sini. Oke, nah food ya, seperti ini. Ada 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, drink order dia harusnya cuma 2 ya di sini. 2 ya. Ini yang pertama ya, ini. Oke, kemudian yang kedua adalah ini dia. Oke, ini ya. Jadi kalau drink order, oke, jadi seperti ini. Kalau kita lihat yang food, nah kalau yang food order dari lambda-nya hanya food aja yang masuk di sini. Nggak ada yang drink kalau kita lihat sini. Food, 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 food aja. Nggak ada yang drink. Ya, jadi kita filtering kita udah berhasil. Jadi kita publish ke satu event bus, kemudian rule-nya kita bisa buat kalau hanya mengandung string apa. Ya, jadi ini sangat powerful. Kalau kita lihat di sini lagi, ada banyak lagi sebenarnya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini ada lagi bisa kalau kita pilih lambda ada lagi kita bisa pilih version inputnya ada apa, kemudian kita bisa lakukan ini lagi input transformernya lagi ya, jadi bisa melakukan transformasi dulu ya, jadi ini banyak jadikan konstan bisa ya, jadi parts of match event atau match event aja ya, jadi ini banyak lagi fiturnya, jadi sebelum dikirim ke target bisa dilakukan transformasi dulu ya, bisa dilakukan transformasi dulu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi kita udah berhasil ya buat 3 role ya di sini ya, di order ini. All order ini artinya semua event yang masuk ke event bus orders. Kemudian food order role-nya itu adalah hanya yang mengandung kata ini, di kategori ini adalah yang food ya, dan dia akan diproses oleh fungsi lambda food order. Sedangkan drink order ada yang akan diproses oleh fungsi drink orders. Ya, jadi eventnya tetap dipublish ke bus yang sama, yaitu order bus di sini. Tapi ada filtering di sini ya. Jadi kalau dia tipenya minuman, dia akan diproses oleh fungsi lambda yang drink order tadi. Sedangkan kalau dia makanan, dia diproses oleh fungsi lambda yang namanya food order. Tadi kita udah lihat di CloudWatch. Nah, sekarang kita coba yang lain. Kita coba event pakai EC2 ya. Coba bisa gak ya kita lihat dulu. Kita buat dulu satu EC2 ya. Oke. Kemudian kita mau coba kalau EC2-nya baik secara sengaja atau tidak sengaja ter-shutdown ya, atau terstop ya kita bilang. Nah, dia akan otomatis eventnya ini akan men-trigger lambda untuk menghidupkan instance tersebut. Jadi kita pilih next saja di sini. Saya pilih standar saja semua di sini. Oke, kita namakan aja name VM01 security group. Kita pilih yang existing aja. Oke, kita launch. Kita pilih aja launch. Oke, nah instant ID-nya udah jalan di sini. Saya copy dulu instant ID-nya. Nah, kita refresh. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba kalau instant ini state-nya berubah ke stop, dia akan mengenerate satu event. Jadi kita coba lihat di sini event bridge ya. Kita pilih default aja di sini. Kita create rule. Name-nya itu adalah misalkan adalah EC2 ya. Oke, EC2 aja. Kemudian di sini kosong aja. Kita bisa pilih event pattern. Kita bisa predefine pattern by service. Kemudian kita pilih AWS. Service name-nya adalah EC2. Kita coba pilih EC2. EC2 event type-nya adalah state change notification. Jadi state change notification kita pilih kalau dia berubah ke stop ya. Oke. Specific instant.
instannya. Oke. Jadi filternya seperti ini ya kalau kita lihat ya. Source eventnya adalah dari AWS EC2. Detail tabnya adalah EC2 Instant State Change Notification. Dan detailnya adalah state-nya berubah ke stop dan instant ID-nya adalah ini. Ya, oke. Kemudian kita bisa select targetnya. Nah, ini belum kita buat lambda functionnya. Kita buat dulu lambda functionnya. Kita create function. Oke, kita buat function yang namanya EC2 ya. Namanya EC2 aja. Python 38. Nah, execution role-nya ini sebenarnya perlu kita create lagi. Nggak apa, kita create dulu di sini. Role-nya kita copy dulu di sini. Ya, nanti kita tambahkan ya. Jadi dia akan buat namanya EC2 role ini. Kita create function dulu. Oke. Jadi function itu harus punya execution role, dia bisa start EC2 instant. Ya. Jadi kita masuk ke IAM, kita cari dulu role-nya. Oke, role name-nya kita cari. Oke, nah ini role-nya kita tambahkan. Kalau kita lihat di sini, policy summary-nya dia cuma bisa write ya ke CloudWatch log ya. Oke, kita tambahkan aja polisi aja, service-nya langsung aja, ini cepat aja, isi itu. Kemudian action-nya dia boleh start instant. Cari coba start. Oke, dia boleh start instant. Resource-nya adalah spesifiknya. Nah, kita bisa pilih. Jadi kita pilih all aja biar cepat. Sama kita review polisi. Namanya adalah start EC2 ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di sini JSON, nah dia udah bisa bentar, permission polisi. Satu lagi adalah start EC2 ya. Jadi boleh start semua instant ya. Oke, sekarang kita lihat fungsi lambda-nya udah jadi. Nah, sekarang kita mau start instant-nya. Jadi kita cari dulu Boto tree. Oke, kita cari dulu Boto tree. Kita cari dulu available service. Kita cari EC2. Oke. Jadi untuk awal kita coba print event aja dulu ya. Kita lihat dulu eventnya. Print JSON dumps event ya. Seperti ini aja dulu. Jadi kita lihat eventnya dulu. Jadi kalau di event bridge kita pilih functionnya, refresh lagi. Oke, tadi namanya adalah EC2. Description-nya juga EC2. Oke, event pattern predefined. Kita pilih service-nya AWS, service name-nya adalah EC2. EC2, event tab-nya state change notification. Ke state-nya adalah stop ya. Oke, specific instant ID-nya adalah ini ya. Oke, saya copy. Kita copy. Oke, ini ke sini. Oke, satu aja. Targetnya lambda function. Di sini adalah EC2. Oke, kita create. Nah, jadi kalau instantnya berubah state ke stop, maka dia akan kirim uh, event, ya, akan kirim event ke lambda-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, eventnya adalah seperti ini sih nanti, ya, sama seperti yang tadi sih. Jadi ini adalah event pattern-nya. Jadi harusnya nanti bisa diambil dari yang namanya detail instant ID ya. Jadi bisa diambil dari detail instant ID. Tapi gak apa, kita stop aja dulu, kita coba ya instantnya, kita lihat eventnya dulu. Jadi kita pilih di sini instant state, kita stop ya, kita stop. Oke,
Nah, kalau udah stop, kita lihat dulu di sini CloudWatch-nya. Kita lihat dulu eventnya. Oke, kita lihat dulu eventnya. Oke, Boto Tree kita cari di sini start instant. Oke, start instant. Oke, ini dia start instant. Ya, oke, di sini fungsinya seperti ini. Nanti kita pakai ini. Oke, CloudWatch log, kita lihat log group. Di situ, nah eventnya udah ada. Nah, eventnya adalah seperti ini. Nah, oke, jadi eventnya adalah seperti ini. Berarti kita bisa ambil nanti instant ID-nya dari detail instant ID ya. Oke. Nah, jadi kita coba buat dulu ya. Kita print. Ini kita komen saja ya. Kita coba buat code-nya ya. Jadi kita buat dulu di sini kita pakai Boto Tree ya. Import Boto Tree. Oke, kemudian kita buat namanya client sama dengan Boto Tree client. Kemudian kita pilih service-nya adalah EC2. Oke, nah kalau dilihat di sini, saya copy dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya, client Boto3, client EC2 ya, kalau kita lihat di sini. Oke, jadi kita taruh EC2 ya, seperti ini. Kemudian kita mau start instant ya. Kita mau start instant-nya. Jadi kita eventnya kita gak usah print lagi, kita bisa cari dulu instant-nya ya, instances-nya. Instances-nya ini bisa aja satu sebenarnya sih ya. Jadi bisa diambil dari event ya, buka kurung. Tadi kalau kita lihat di ini detail sama instant ID. Ya, jadi kita ambil detail, kemudian di sini adalah instant ID. Ya, seperti ini. Kemudian dia harus dalam list ya. Jadi kita tambahkan lagi ini satu. Karena dia nanti start instances di sini ya. Oke, kemudian kita langsung panggil aja client. Dalam hal ini adalah yang udah kita definisikan di sini client. Kemudian kita pilih di sini start instant. Nah, kita cari aja dokumentasi start instance. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pilih aja seperti ini. Oke, sama dengan create start instant. Instant ID-nya ya, kita sama dengan list, kita ambil aja sama dengan instances. Ya. Oke, ini ya. Oke, ini nggak usah. Seperti ini aja. Oke, seperti ini aja. Di situ ya. Jadi dia kan start instances di mana instant ID-nya perhatikan di sini ada S-nya. Jadi kebetulan cuma satu, dia ambil dari instances ya di sini. Event detail ini. Oke, kemudian kita tambahkan aja log di sini. Oke, started the stop instances. Ya, contohnya seperti ini aja. Kita deploy, isi nya kita start dulu ya. Oke, tunggu start, kita stop lagi, coba nanti kita lihat apakah otomatis dihidupkan lagi. Kita coba nanti ya. Kita deploy. Oke, ini mau print juga nggak masalah, biar nampak aja nanti. Event detail sesuai ya, detail instant minus ID. Detail instant minus ID, client start instances, instant ID instances. Oke. Kita tunggu dulu sampai dia running. Oke, nah sekarang kita balik ke lognya ya. Nah, lognya masih satu di sini ya, log streamnya satu. Sekarang kita coba instantnya itu, kita refresh. Nah, kita stop.
dia running lagi. Status checknya itu udah initializing. Kalau kita lihat di sini, kita refresh. Apakah lambda-nya udah ke-trigger ya? Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini running ya. Tapi lognya ini kita lihat di situ lambda, tapi lognya belum nampak. Oke, nah ini running ya. Kita coba stop aja ya. Instant state, kita stop. Oke, ya, kita stop sambil kita refresh. Ya, stopping. Ya, kan tadi event bridge kita kan seperti ini ya. Kalau dia berubah ke stop, maka dia akan targetnya adalah lambda function. Ini ya, EC2 ini di sini. Oke, stopping. Oke, kita tunggu ya. Jadi harusnya dia otomatis akan dihidupkan kembali. Nah, ini udah stopped ya. Oke, udah stop. Kita lihat ke trigger gak ya lambda-nya. Oke, nah ini pending. Jadi dihidupkan lagi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah log streamnya udah masuk, agak delay ya di sini. Nah, di sini. Oke, nah di sini eventnya udah masuk. Nah, ini dia. Pesan kita udah ada di sini. Started the stop instant. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah udah running lagi. Jadi eventnya itu akan kirim akan masuk ke default event bus ya. Kemudian targetnya adalah lambda function, di mana lambda function kita akan kembali men-start instant tersebut. Ya, oke. Jadi ini udah berjalan ya. Kalau kita lihat di lognya, nah ini udah berjalan ya tadi ya. Oke. Oke, jadi mungkin itu aja sekilas mengenai penggunaan Amazon Event Bridge ya, di mana rule-nya kali ini kita pakai yang bukan yang schedule, tapi pakai yang event pattern ya. Oke, jadi instant ini rule-nya, jadi kalau udah gak dipakai, di sini rule-nya saya matikan aja, di sini saya delete aja. Oke, udah delete instant-nya, kalau saya terminate juga. Saya terminate. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.